ampun Bang Jago. Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Waalaikumsalam. Mau ketemu humas Pak dari ini Pak. Mau ketemu humas. Oh, untuk itu kita sesuai protokol kesehatan dulu Pak. Oh iya Pak ya. Mari. Oh jadi langsung di ini Iya. Pak ya. Oh Ukur suhu harus dulu, pemeriksaan dulu. ukur suhu sama pakai sanitizer. Oh iya. Jadi saya mau ketemu humas, jadi langsung aja Pak ya. Ya, jadi mobilnya parkir aja di belakang, terus Bapak langsung ke. Ya. Jadi mohon maaf Pak dari Bang Jago juga Pak ini. Bang Jago ingin ketemu diskusi langsung dengan Pak Kepala Humas Balai Wilayah Sungai. Ya. Siap Pak. Ini Bang Jago ingin ketemu dengan Koordinator Balai Wilayah Sungai Sulawesi II. Ruangan bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh siap. Ingin Bang dari Bang Jago ingin ketemu Bang Olden, Koordinator Balai Wilayah Sungai. Oh, siap. Mau apa ya Pak? Saya mau ingin wawancara juga terkait Minta maaf Bu, kebetulan siapa? Pak Ayam Jago. Pak Ayam Jago. Iya, Bang Jago, Bang Bang- Jago. Bang Jago. Iya, Bang Jago. Kita dari TNI Polri, kebetulan di wilayah Siap. di wilayah Kabupaten Gorontalo. Iya. Kita dalam ini lagi atas ke kantor humasnya Balai Sulawesi II Sungai Iya. melakukan satu komunikasi protokol kesehatan. Oh iya iya. Ternyata begitu perintah dan ramil kita mengecek ternyata di Balai Sungai ini sudah sesuai dengan SOP yang ada. Jadi, kalau sudah ada Saya. Jadi Bang Hati juga ini security. bukan security Pak, bukan security Pak Pengamanan. Jago. Kita hanya dalam hal ini yang punya wilayah Oh iya. ya, karena ini adalah merupakan perintah Panglima, Iya. perintah Presiden dari Panglima ke Pangdam, Pangdam ke Danrem ke Korani. Kita sebagai Babinsa selalu memantau wilayah di mana instansi-instansi pemerintah yang tidak memasang atau memasang tanda-tanda protokol kesehatan. Salah satunya sanitizer, tempat cuci tangan, itu adalah merupakan salah satu. Jadi harus lengkap semua ya. karena kita Pak, badge kita sudah jelas Pak, tinggal protokol kesehatan kita. Luar biasa. Ini bersama Bang Lahati juga ya. Ini juga merupakan anggota TNI yang ada power di Provinsi Gorontalo. Ya, makasih banyak, makasih Oke. banyak. Oke. Oke. Saya akan ketemu juga dengan Bang Olden Ya. yang lagi menunggu di dalam ya. Saya akan ketemu dia. Oke, makasih. Silakan. Kedua loh Pak. Saat ini Bang Jago sudah berada dalam ruangan. Sempat juga di pintu masuk. Bang Jago tadi ditahan ya. Ditahan untuk melapor. Tapi itulah aturan. Untuk masuk balai wilayah sungai harus melapor dan mentaati prokes ya. Cuci tangan, pakai masker. Tapi Bang Jago bisa lalui hal itu ya. Tapi saat ini sudah berada dengan Koordinator Balai Wilayah Sungai Sulawesi II, Bang Olden Winarto Yahya. Saat ini saya berada di samping beliau. Assalamualaikum, Bang Olden. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, wabarakatuh. Bang Olden. Saya ini, ini Bang Olden juga merupakan teman ya, teman lama juga, biasa mancing kan. Jadi Bang Olden, kedatangan Bang Jago di sini juga pengen ya sedikit ngobrol santai ya sama Bang Olden. Jadi Bang Jago pengen tanyakan juga soal aturan ya untuk masuk di kantor balai ini seperti apa sih untuk aturannya Pak Olden? Oke, ya saudara saya ini Bang Jago. Jadi Bang Jago ini sudah sudah familiar dengan kami termasuk program-program yang ada di Balai Wilayah Sungai. Namun memang setelah adanya pandemi COVID, jadi kami melakukan prosedur kesehatan yang sangat ketat. Jadi memang semua yang datang, baik itu tamu maupun
ASN karyawan-karyawati di Balai Wilayah Sungai Sulawesi II itu harus mentaati protokol kesehatan. Nah, memang kita lihat di depan, memang banyak orang mengatakan bahwa sekarang tuh Balai Sungai kalau bertamu agak aturannya ketat. Namun sebenarnya tidak seperti itu. Hanya kami menempatkan prosedur pelayanan publik dan protokol kesehatan sesuai SOP Kementerian PUPR, seperti itu. Jadi memang jangan sampai kita menekan laju perkembangan pandemi ini di Kabupaten Gorontalo yang kita tahu sendiri masih dalam zona merah, dan kami di Balai Wilayah Sungai Sulawesi II ini memang setiap bulannya itu kita melakukan disinfektan, setiap minggu disinfektan kita lakukan. Kemudian kita juga untuk memberikan imun berupa obat-obatan juga setiap bulannya kepada seluruh karyawan-karyawati dan ASN. Kemudian kita juga melakukan rapid antigen dan antibody. Jadi memang kenapa kita melakukan prosedur protokol kesehatan dan layanan publik secara prosedur sesuai SOP, karena memang kita tahu sendiri pandemi ini, COVID ini memang laju untuk penularannya cukup cepat, dan sebenarnya kami di bagian komunikasi publik, terutama di layanan publik ini sangat konsen dengan kampanye-kampanye itu. Jadi kampanye untuk menggunakan masker, protokol kesehatan, dan setiap masyarakat siapapun dia yang ingin mendapatkan informasi itu akan kami layani sesuai prosedur yang ada di sini. Jadi Bang Oden, jadi sebelum masuk untuk ke kantor balai itu harus lewati dulu untuk ruang informasi publik ya? Iya, jadi memang semua diarahkan ke sini. Iya. Kami mendata semua tamu, Iya. apakah itu yang rekanan ataupun dia dari mahasiswa, dari dari kontraktor sebagai Iya. rekanan, Atau LSM atau juga, LSM atau wartawan. wartawan. Jadi harus lewat sini Iya. dulu. Seperti ini, Bang Olden. Bang Olden juga ini sudah menjelaskan berbagai untuk protap ya, untuk masuk Balai Wilayah Sungai itu seperti ini. Jadi itu bukan ketat ya, tapi sudah menjadi aturan bahwa setiap instansi juga harus seperti ini, sama dengan instansi lain. Yang ingin masuk ke Balai Sungai itu harus melalui protap, harus lewat informasi publik dan ketemu Bang Olden ya. Jadi seperti ini Bang Olden. Ini juga Bang Jago ingin tanyakan juga terkait program 2021. Baik yang sudah mulai dilaksanakan atau belum, tapi bisa nggak Bang Olden jelaskan secara detail aja atau secara singkat gitu. Secara singkat terkait program yang saat ini dilaksanakan tiap Balai Wilayah Sungai Sulawesi II, Bang Olden. Oke ya, baik. Mungkin kami di layanan publik secara umum, secara gambaran umum bahwa tahun 2021 ini kita ada ada kegiatan yang memang sangat-sangat urgent untuk dilakukan, terutama untuk kegiatan-kegiatan pengendalian banjir. Jadi pengendalian banjir. Kemudian satunya adalah untuk waduk Bulang Ulur, itu masih tetap ongoing. Kemudian pekerjaan-pekerjaan seperti padat karya. Padat karya itu untuk petani, itu yang diswadayakan, yang langsung dilaksanakan oleh para petani sendiri, dan itu memang programnya Pak Presiden, Pak Jokowi. Kemudian program-program yang reguler yang tetap berjalan, mungkin seperti kegiatan-kegiatan pemeliharaan, baik itu di bendung, embung maupun danau Limboto. Dan
yang kegiatan yang segera kita laksanakan ke depan ini, bahwa hari besarnya itu adalah untuk Hari Air Dunia. Wah, dalam waktu dekat ya Pak Uli, Iya, ya? Jadi dalam waktu dekat itu setiap balai yang ada di Indonesia juga itu melaksanakan memperingati Hari Air Sedunia. Iya. Itu kapan Pak Uli? Jadi Hari Air Dunia itu sesuai arahan dari kementerian, dari PUPR. Jadi memang kita akan melaksanakan penghijauan. Ya. Itu berbagai kegiatan ya. Iya, jadi kita melakukan yang intinya adalah melakukan penanaman pohon, apakah itu pohon kayu ataupun pohon buah. Kemudian kampanye tentang Hari Air, pentingnya air untuk kita semua. Jadi tema Hari Air Dunia tahun ini memang kita belum mendapatkan surat edaran resmi ya. Cuman kalau mungkin kalau tidak salah dia water to me, jadi air untuk kita, untuk kami. Water to me, ya. Water to me, jadi air untukku. Nah, dan di Balai Wilayah Sungai sendiri kita akan melakukan penanaman pohon. Yang pertama di tahun 2020 itu kan kita sudah di Hari Bakti PU kan kita sudah menanam pohon di Danau Limboto, dan kemarin di Januari kita sudah melakukan penyulaman lagi yang pohon-pohon yang tidak hidup, yang tidak tumbuh. Kemudian yang untuk Hari Air Dunia ini kita akan menambah lagi jenis-jenis pohon yang akan kita tanam di Danau Limboto itu yang arahannya adalah diutamakan adalah jenis tanaman bermutu, yaitu buah-buahan. Nah, di penanaman ini bukan hanya untuk tahun ini, agak berbeda. Iya, tapi kalau untuk Hari Air tahun ini itu hari puncaknya apa? Puncaknya itu tanggal 22 Maret, itu akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Jadi setiap balai-balai memang mungkin kita akan melakukan pencanaan secara virtual ya. Jadi seluruh balai-balai yang ada di Indonesia. Oke, inilah penjelasan koordinator Balai Wilayah Sungai, Bang Olden. Beliau juga sudah menjelaskan berbagai protap juga untuk masuk ke kantor balai, dan juga program balai di tahun 2021 ya, dan juga dalam waktu dekat ini melaksanakan memperingati Hari Air Dunia ya, Hari Air Dunia di Provinsi Gorontalo. Itu serentak di Indonesia ya. Ini juga ya, setelah mendengarkan juga ternyata Bang Olden ini semua bisa. Beliau juga ya biasa mancing ya. Kalau kita mancing ya, mancing laut, untuk strike, semua beliau bisa. Tapi dari segi pemerintahan, beliau juga sebagai koordinator di Balai Wilayah Sungai, beliau bisa dianggap ada power di Balai Wilayah Sungai. Dan juga bisa dibilang Bang Jago. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.